教。主人，要喊老大。好，是。这是我们店里9点8折的会员。 Semuanya, apa kabar dengan kalian nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin guys. Selamat datang kembali untuk Tonghua di Sword Star season terbarunya. Kita akan memulai dari episode 95. Jadi kilas balik untuk part sebelumnya ya. Lo Feng memiliki janji kepada Kosen Wedi untuk makan bersama di restoran. Namun, dia malah terlibat dengan perkelahian kepada murid yang tidak dikenal ya. Mereka sama-sama mempunyai kekuatan mental, dan Lo Feng sama sekali tidak takut dengannya. Namun, ketika Kosen Wedi datang, semuanya pun langsung terdiam setelah mendengar nama darinya. Bahkan murid yang awalnya sombong langsung meninggalkan ruangan tersebut. Dan di sini Lo Feng dibuat terkejut ya. Kalau di alam semesta, perbudakan adalah hal yang sangat wajar. Dan juga Lo Feng langsung dibawa ke tempat jual beli budak. Dari ada yang paling termurah sampai ada yang paling termahal. Semakin unik, semakin kuat, maka semakin harganya mahal ya. Lo Feng juga tidak menyangka dan terkejut-kejut kalau seperti ini sudah sangatlah keterlaluan. Namun dia juga melihat ada sosok yang sangat jauh lebih kuat daripadanya dan juga bisa menjadi seorang budak. Membuat Lo Feng semakin terkejut dan lemas ya. Kalau orang kuat saja bisa menjadi budak, apalagi dengan yang lainnya di bawah sana guys. Dan juga dia berpikir kepada umat manusia. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Uhuy. Mereka yang masih berkeliling untuk melihat beberapa budak di sana, dan Kosen Wedi juga menemukan salah satu ras dari Sasha ya, yang sedang dikumpulkan. Kebetulan juga Sasha mengenali mereka semua. Dia juga meminta izin untuk menyapa teman-teman mereka. Kosen Wedi memberikan izin tersebut, dan mereka melakukan sapaan yang agak aneh ya asing lah. Jangan terkejut juga sih. Di sini Sasha menjelaskan setelah planet induk mereka dihancurkan, klan Mengpi milik mereka sepenuhnya telah menjadi klan budak. Dan dari generasi ke generasi, mereka itu hanya diternak dan diperjualbelikan. Dan juga ada namanya planet khusus untuk membudidayakan perbudakan juga ya. Buset, ada ternak juga. Lo Feng sendiri tidak menyangka kalau itu memang seperti ternak. Jika sudah cukup usia dan siap untuk digunakan, Kosen Wedi memberitahunya lagi kalau bisnis seperti itu termasuk bisnis yang sangat menguntungkan atau paling terjamin. Dan hasilnya pasti berlimpah. Ya nggak salah juga, tetapi tetap saja salah di mata para manusia guys. Kosen Wedi juga memperingati kepada Lo Feng untuk selalu menjadi kuat dan pastinya memiliki latar belakang yang pasti, yaitu uang adalah segalanya ya. Karena bisa saja klan manusia dari Lo Feng bisa dijadikan sebagai budak juga ya. Wow. Namun sampai saat ini belum terlihat ya kalau klan manusia yang dijadikan budak. Lo Feng sendiri memang sudah sangatlah kesal. Tetapi dia juga merasa amat begitu beruntung karena bumi benar-benar dijaga dan tersembunyi ya, yang membuat bumi benar-benar bisa berkembang sampai sekarang. Tetapi tetap saja itu masih belumlah cukup. Dia juga akhirnya paham dengan prinsip dari Hong. Kalau dia pernah mencemaskan manusia bumi akan jatuh menjadi budak. Dia sendiri takut jika nanti bumi terekspos di alam semesta seperti ini, sudah dipastikan mereka semua akan menjadi budak ya, termasuk Lo Feng juga. Dan dia tidak mau hal seperti ini terjadi kepada asalnya. Lalu Lo Feng juga berpisah kepada Kosen Wedi karena dia masih mempunyai urusan lain. Setelah dia sendirian, dia meminta kepada Babata untuk meningkatkan kemampuan dia dan bumi secepat mungkin. Saat ini, dia tidak membutuhkan yang namanya kekuatan, tetapi membutuhkan uang yang sangat banyak. Betul, uang dan uang.
Lo Feng juga berniat untuk menjual beberapa senjata kesayangannya. Tetapi Babata langsung membawa dia pergi ke tempat jual beli senjata barang antik untuk mendapatkan harga yang begitu layak ya. 拿出来等于送死。我卖胡刀盘，这个胡刀盘，盾天色是我惯用。 Babata juga mengingatkan, walaupun dia menjual beberapa senjatanya di sini, tidak akan membuat tubuh aslinya menjadi kuat dalam waktu yang begitu singkat. Dan juga yang dituju oleh Lo Feng adalah tubuh klonnya menjadi sangat kuat sekuatnya ya, agar bisa melindungi bumi. 然后去宇宙星河银行继承老师。 你还挺聪明的嘛。 Dan pastinya, dia ingin mendapatkan uang. Dia juga ingin pergi ke Bank Bima Sakti Alam Semesta untuk mewarisi rekening pertama dari peninggalan Hu Yuanpo. Mendengar ide yang cerdas tersebut, Babata langsung menyetujuinya. Jadi penasaran juga sih sama isi banknya guys. Dan ada pelayannya yang langsung menyambutnya di sana. Dan mereka pun langsung melakukan negosiasi bersama-sama. Dan juga saatnya tawar-menawar ya. Dan yang ditawar adalah senjata pedang busur ya, dengan seharga 18 miliar. Dan Lo Feng pun setuju untuk dijual. Tidak, padahal itu adalah senjata kuat ya, yang telah memusnahkan Kaisar Gurita. Dan dia mendapatkan kartu Bank Bima Sakti. 您的宇宙星河银行卡。 Di dalam sana sudah terdapat 18 miliar, serta dia mendapatkan kartu membership juga. Biasalah guys, ada potongan diskon. Ya sejenis VIP gitulah. 对你也算是一笔巨款了。 Babata memberitahu uang seperti ini sudah sangatlah banyak baginya. Dia menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Lo Feng selanjutnya. Langkah pertama yang akan diambil oleh Lo Feng sendiri meningkatkan tubuh klonnya. Dia meminta kepada Babata mencarikan beberapa barang yang bisa memperkuat tubuh dengan begitu baik. Dari tempat ini yang paling hebat adalah Sum Sum Bibo dengan seharga 270 juta. Tanpa ragu sama sekali juga, dia pun langsung membelinya. Jadi Sultan sementara nggak ngaruh ya. Dan untuk langkah kedua, dia akan meningkatkan kemampuan bumi. Kalian sudah pasti tahu lah ya, yaitu membeli beberapa budak. Asik nih. Dia membutuhkan penjaga yang lebih kuat untuk menjaga bumi. Yang dia cari saat ini adalah budak yang berada di level bintang ya. Wadidaw. Hal tersebut membuat semua orang langsung terkejut. 我需要恒星级的努力。 Dan menjadi bahan perhatian semua orang di sana. Waduh, mau ngeborong dia. Lalu dia pun diperlihatkan list harga budak di sana. Aduh, Mimin sih takut kena teguran ya. Ini udah kayak menceritakan jual beli budak. Video kali ini bahaya. Pertama yaitu kesatria level bintang tingkat 5 dengan harga 80 juta. Lah murah amat, sombong dikit nggak ngaruh. Tingkat 7 500 juta, tingkat 8 2 miliar, dan tingkat 9 5 miliar. Waduh, nggak jadi dah, mahal banget ya. 哎，这个不行，不行。 Babata juga menyarankan untuk mengambil budak yang berasal dari klan Heimeng saja. Baginya itu sudah sangatlah cukup. Dia berada di tingkat 5 dengan harga 240 juta koin Heilong. 是奴隶中质量不错的。 Dan Babata sendiri yang memilih untuk Lo Feng. Dan totalnya adalah 3 orang yang berada di tingkat 5. Dia membelinya tanpa nego sama sekali ya. Selanjutnya dia juga memilih 3 level bintang tingkat 7 klan Heimeng. Ingat guys, totalnya baru 6. 带来3名黑猛族的恒星级7阶精神念师。 Dan selanjutnya, level bintang tingkat 1, 5 orang. Dan master spiritual level planet tingkat 9 sebanyak 1000 orang. 记下来，记下来。我要确保这几个种族的武者和精神念神名。1000名。 Pelayan di sana pun langsung, waduh, 1000 orang. Dan selanjutnya, dia juga memilih klan Ksatria yang memiliki tingkat yang sama antara planet dan bintang. Di sini alasan Lo Feng membeli sebanyak itu bukan hanya semata-mata untuk menjaga bumi ya. 明白。只有让你们同族间不受分裂之苦，你们替我守护地球。 Tetapi dia juga memiliki niat baik, yaitu membebaskan mereka dari rasa kesedihan dan penderitaan sebagai budak. Dan dia berharap setelah ini,
mereka semua itu bisa bekerja sama dengan baik dalam membangun bumi menjadi lebih kuat lagi. Dan total yang dibayar oleh Lo Feng adalah 5 miliar. Lah, tersisa 13 miliar. Tanpa basa-basi juga, Lo Feng meminta untuk langsung mengantarkan dia ke tempat pemberhentian pesawat. Singkatnya juga, di tempat pelabuhan tersebut, semuanya pun sudah dikumpulkan ya. Dan inilah scene merindingnya. Semuanya pun langsung memberikan hormat kepada tuan barunya. Gila, ribuan orang guys, anjay. Dengan total 1016 budak yang akan setia mengikuti Lo Feng terus-menerus. Pasti nanti Hong sama Lesen terkaget-kaget ya. Apalagi mereka itu bisa diajak untuk latih tanding dengan murid lainnya. Ya cocoklah untuk berkembangan bumi juga ya. Setelah itu juga, Lo Feng disuruh Babata untuk mendaftarkan ke bela diri Qianwu. Sebab baginya itu sangatlah cocok untuk kekuatan mental dari Lo Feng sendiri ya. Setelah dia mendaftar juga, dirinya berniat untuk kembali pulang bersama para budak yang akan dibawa pergi juga. Dan kecanggihan dari pesawat planet Dragon Hornet juga di luar ekspektasi ya. Mereka mempunyai GPS pelacak atau pengikut yang akan terus mengikuti kemampuan pesawat Lo Feng. Jadi kayak 1:1 lah kecepatannya. Tapi ya cuma ngikut dari belakang saja, tidak bisa menyusulnya. Meluncur untuk pulang ke bumi. Selama perjalanan, Lo Feng mempunyai rencana untuk terus menutup keberadaan bumi agar tidak terekspos dengan alam semesta lain. Jadi dia membutuhkan markas kedua sebagai tempat penerimaan produk alam semesta. Nah, ini benar ya. Anggapannya alamat rumah kalian tidak diketahui oleh para oknum yang kagak benar guys. Ada baiknya juga ya, kalau mempunyai tempat lain bisa dijadikan sebagai tempat transaksi dengan orang lain juga. Maka semua privasi kalian tidak akan diketahui. Babata pun langsung memperlihatkan ada sebuah planet yang berjarak 11.800 tahun cahaya dari bumi sebagai gudang transaksi ya. Mereka pun langsung mengarah ke planet Pailan. Tibanya di sana, Lo Feng sudah siap untuk bertransaksi ya. Ini sama halnya dengan planet Dragon Hornet. Mereka mempunyai tempat parkiran di luar angkasa. Dan di sana juga ada ketua dari planet Pailan yang menunggu kedatangan dari Lo Feng. Mereka yakin kedatangan sosok satu ini pasti sangatlah kaya dan dermawan. Lalu pesawat dari budak Lo Feng pun langsung diturunkan begitu saja, yang membuat mereka langsung terkejut. Dan Lo Feng juga turun dari sana. Asik tuan baru nih. Mereka saja yang melihat pesawat Lo Feng yang seharga 10 miliar sudah sangatlah terkejut. Ditambah juga dengan ribuan pengawal, mereka berdua langsung menyambut Lo Feng dan memperkenalkan nama mereka masing-masing. Dari si gemuk yang bernama Part 1. Dia sebagai penanggung jawab markas kedua planet Pailan. Dan adiknya bernama Bart 2. Lah, Babata meminta untuk tidak merasa kasihan kepada semua orang di sini. Karena semua yang berada di sini adalah pengelola dari setiap gudang. Tidak ada yang namanya status rendah ya. Berarti dapat disimpulkan kalau Lo Feng itu akan membeli salah satu gudang transaksi ya. Lalu Lo Feng juga meminta untuk menjelaskan tentang infrastruktur gudang planet Pailan. Dan Lo Feng juga tidak tega untuk menyuruh para budaknya berada di luar dengan cuaca yang begitu dingin. Dia menanyakan nama dari salah satu budak di sana.
Tetapi mereka sama sekali tidak memiliki nama. Jadi, Lo Feng itu harus memberikan nama mereka masing-masing. Mantap, memberikan nama 1000 budak. 那你就叫蒙毅。 Dan dia pun menamakan salah satu dari mereka yang bernama Meng Yi. Dia juga meminta kepada semua budaknya untuk tidak menganggapnya sebagai tuan budak, tetapi sebagai bos. Bard 1 dan Bard 2 juga lantas terkejut dengan kemurahan hati dari Lo Feng. 主人，要喊老大。 Bagi mereka, ini adalah tamu yang sangat menarik dan sangat langka. Lalu mereka pun masuk ke dalam untuk bertransaksi ya. Ya sudah pasti bakal disingkat juga ya. Karena di planet Pailan ini, mereka itu hanya membeli tempat atau ruangan sebagai gudang transaksi untuk penerimaan barang ataupun ya untuk negosiasi dengan orang lain guys. Begitu ya. Ya contohnya seperti dunia nyata antara gudang antara ruko juga ya. Konsepnya itu seperti kalian menerima barang tetapi ditaruh di tempat gudang sementara. Nanti Lo Feng sendirilah yang mengambil atau ada pihak dari bumi yang mengambilnya guys. Ya tujuannya agar bumi atau benar-benar tidak terekspos. Itu sudah rencana yang sangat bagus ya. Karena juga Lo Feng itu sudah terhubung dengan planet lain ya. Karena dia sudah menjadi kewarganegaraan planet Dragon Hornet. Jadi semua orang itu akan tahu nama Lo Feng tanpa diperkenalkan sama sekali. Mereka saja sudah tahu nama Lo Feng tanpa diperkenalkan, bukan? Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya. Untuk musuh baru dari Lo Feng yang Mimin belum tahu siapa namanya, sudah bergerak maju mendekati bumi. Tetapi duluan Lo Feng untuk pulang ya, dengan membawa 1018 budak. Dan pastinya mereka semua terkejut. Dan juga akhirnya peringatan bahaya besar yang akan mendatangi mereka sudahlah tiba. Tetapi sebelum itu, mereka mendatangi planet Pailan terlebih dahulu untuk mengacak-acak di sana ya. Sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Terima kasih juga yang selalu mendukung channel ini guys.